Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudera raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Penderitaan bukan akhir cerita. Mazmur 71 ayat 20 adalah sebuah pengakuan iman yang dalam dari pemazmur. Bagaimana pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaannya. Ayat ini menyatakan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau telah menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Allah sumber penderitaan dan pemulihan. Pemazmur mengakui bahwa Allah sendiri yang mengizinkan kesusahan dan malapetaka dalam hidupnya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk penderitaan. Kita bisa membandingkannya dalam Ayub 2 ayat 10, lalu Yesaya 45 ayat 7. Namun ia tidak membiarkan umatnya hancur. Ia akan membangkitkan dan memulihkan. Penderitaan yang bermakna dalam rencana Allah. Kesusahan tidak datang tanpa tujuan. Allah menggunakannya untuk mendewasakan iman kita. Roma 5 ayat 3-5. Ini memurnikan hati kita, 1 Petrus 1 ayat 6-7, dan juga mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang lebih besar, 2 Korintus 4 ayat 17. Saudara-saudara, kata kebangkitan sebagai simbol pemulihan ilahi, itu artinya memaknai menghidupkan aku kembali dan menaikkan aku dari samudera raya bumi. Bisa dimaknai secara harfiah pemulihan dari bahaya maut, atau secara rohani pembaruan hidup. Ini juga mengantisipasi kebangkitan Kristus, 1 Korintus 15 ayat 20, dan janji kebangkitan orang percaya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saudara-saudara, pemazmur tidak berhenti pada penderitaan saja, tetapi melihat ke depan dengan pengharapan akan pertolongan Allah. Ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa setelah lautan kesulitan, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Mazmur 40 ayat 2-3. Mengapa umat sulit percaya dan berpengharapan dalam penderitaan? Saudara-saudara, di dunia modern saat ini mengajarkan bahwa penderitaan harus cepat diatasi, bukan dihadapi dengan iman. Penderitaan sering membuat orang merasa terisolasi, seolah tidak ada yang mengerti apa yang dialami mereka. Saudara-saudara, bagaimana kita menghidupi pengharapan ketika kita di dalam penderitaan? Apa yang terasa? Sekarang ini sering merasa seperti sebuah kekalahan jikalau kita menghadapi sebuah tantangan atau penderitaan. Mungkin adalah persiapan untuk kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 10. Berbagilah dengan saudara seiman, Galatia 6 ayat 2. Pengharapan sering lahir dari kesaksian orang lain. Penderitaan bukan akhir cerita. Lautan dalam Alkitab sering melambangkan kekacauan dan maut, Mazmur 69 ayat 2. Tapi Allah lebih besar. Seperti Yunus yang dibawa keluar dari perut ikan, Yunus 2 ayat 6. Kita pun diangkat dari titik kerendahan hidup oleh tangannya. Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di tengah percobaan terberat. Lalu berharaplah pada pemulihannya, karena Ia setia untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik yang Ia mulai. Filipi 1 ayat 6. Jadikan penderitaan, tantangan hidup, persoalan hidup sebagai sarana untuk pertumbuhan iman kita. Bukan alasan untuk kita menjadi putus asa.
Saudara-saudara, Mazmur 71 ayat 20 mengajak kita untuk melihat setiap penderitaan itu dari perspektif Allah sebagai bagian dari proses yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih mulia. Ia menghancurkan tetapi ia juga membangun. Ia melukai tetapi tangannya lah yang menyembuhkan. Ayub 5 ayat 18. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.